Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai Activity Based Management. Izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Pertama, Isnaniyah Ramadhani, NIM 010. Kedua, Dini Fitrianingsih, NIM 026. Ketiga, Hapsari Nurjana Kusumaningrum, NIM 015. Dan keempat, Alfionita Alifah Hanum, NIM 163. Biaya overhead yang tidak terkait dengan unit. Penggunaan tarif pabrik dan tarif departemental mengasumsikan bahwa konsumsi produk terhadap sumber daya overhead sangat terkait dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk aktivitas tingkat unit atau unit level activities, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan setiap kali sebuah unit diproduksi asumsi tersebut masuk akal. Secara tradisional, sistem biaya berdasarkan volume menamai biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat unit sebagai biaya variabel, karena biaya-biaya tersebut dapat naik atau turun dalam proporsi langsung seiring dengan bertambah atau berkurangnya aktivitas tingkat unit. Semua biaya lainnya, yaitu biaya yang bukan merupakan tingkat unit, dianggap sebagai biaya tetap oleh sistem biaya berdasarkan volume. Biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas tingkat non-unit tidak mungkin mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Pemicu aktivitas tingkat non-unit. Pemicu aktivitas tingkat non-unit serta peralatan adalah salah satu contoh aktivitas tingkat non-unit, karena seringkali peralatan yang sama digunakan untuk memproduksi produk-produk yang berbeda. Setup peralatan berarti menyiapkan peralatan untuk pembuatan produk jenis tertentu. Namun, semakin banyak setup dilakukan, biaya setup akan meningkat. Jumlah setup atau biaya tingkat batch, bukan jumlah unit yang diproduksi atau biaya tingkat unit, adalah ukuran yang lebih baik untuk mengetahui konsumsi aktivitas tetap. Hierarki ABC. Pertama, biaya tingkat unit akan berubah mengikuti volume output, misalnya unit biaya variabel tradisional. Contohnya yaitu biaya bahan baku tidak langsung untuk pelabelan setiap botol minyak wangi Victoria's Secret. Kedua, biaya tingkat batch akan berubah mengikuti jumlah batch yang diproduksi. Contohnya yaitu biaya penyiapan peralatan pengukir dengan laser untuk setiap batch dari rantai utama epilog. Ketiga, biaya produk sustaining akan berubah mengikuti jumlah lini produk. Contohnya yaitu biaya penanganan persediaan dan layanan garansi dari berbagai merek oleh toko elektronik Best Buy. Yang keempat, biaya facility sustaining diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas pabrik, tetapi tidak berubah mengikuti unit, batch, atau lini produk. Contohnya yaitu biaya gaji manajer pabrik General Motor. Keberagaman produk. Adanya biaya overhead non-unit yang besar memang diperlukan, tetapi tidak cukup memadai untuk kegagalan tarif pabrik dan departemental atau biaya yang terdistorsi. Keberagaman produk atau product diversity berarti bahwa produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda-beda secara sistematis. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, di antaranya 1. Ukuran produk, 2. Kerumitan produk, 3. Waktu setup, dan 4. Ukuran batch. Menghitung rasio konsumsi. Rasio konsumsi dapat dihitung dengan rumus rasio konsumsi sama dengan jumlah pemicu aktivitas per produk dibagi dengan total kuantitas pemicu. Besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan. Tarif pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan rumus tarif overhead sama dengan total biaya overhead dibagi dengan total jam tenaga kerja langsung. Kamus aktivitas. Aktivitas atau activity adalah suatu tindakan yang diambil atau pekerjaan yang dilakukan oleh peralatan atau orang untuk orang lain. Kamus aktivitas atau activity dictionary berisi daftar aktivitas dalam organisasi dan beberapa atribut aktivitas yang penting.
Contoh atribut aktivitas yang berkaitan dengan tujuan perhitungan biaya adalah 1. Jenis sumber daya yang dikonsumsi. 2. Persentase waktu yang dihabiskan di suatu aktivitas oleh para pegawai. 3. Objek biaya yang mengonsumsi output aktivitas. 4. Ukuran dari output aktivitas. 5. Nama aktivitas. Membebankan biaya ke aktivitas. Setelah aktivitas selesai diidentifikasi dan diuraikan, maka selanjutnya yaitu menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan setiap aktivitas. Penentuan ini membutuhkan identifikasi mengenai sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Perusahaan perlu membebankan biaya sumber daya ke aktivitas dengan menggunakan penelusuran langsung dan penelusuran pemicu. Jika sumber daya sepenuhnya digunakan oleh sebuah aktivitas, maka penelusuran langsung pun digunakan. Namun, jika sumber daya dibagi untuk beberapa aktivitas atau dipakai secara bersama-sama, maka pembebanannya menggunakan penelusuran pemicu dan pemicunya disebut dengan pemicu sumber daya. Untuk sumber daya tenaga kerja, biasanya menggunakan matriks distribusi kerja. Membebankan biaya ke produk. Biaya aktivitas dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif aktivitas yang telah ditentukan sebelumnya dengan pemakaian aktivitas, seperti diukur oleh pemicu aktivitas. Pemicu aktivitas untuk masing-masing aktivitas tersebut yaitu 1. Jumlah transaksi untuk memproses transaksi. 2. Jumlah laporan untuk menyusun laporan. 3. Jumlah panggilan untuk menjawab pertanyaan. 4. Jumlah transaksi teller untuk aktivitas penyediaan teller terotomatisasi. Untuk menghitung tarif aktivitas, kapasitas praktis dari setiap aktivitas harus ditentukan. Untuk membebankan biaya, jumlah dari setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk juga harus diketahui. Biaya berdasarkan aktivitas pelanggan. Pelanggan adalah objek biaya paling mendasar. Kemungkinan bagi perusahaan untuk memiliki pelanggan yang beragam sama besar dengan kemungkinan untuk memilih produk yang beragam. Pengetahuan mengenai jumlah biaya yang dikeluarkan dalam melayani berbagai pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk keperluan, yaitu 1. Menetapkan harga, 2. Menentukan bauran pelanggan, 3. Meningkatkan keuntungan. Biaya dari sumber daya yang dikonsumsi dibebankan ke berbagai aktivitas, dan biaya dari aktivitas dibebankan kepada setiap pelanggan. Para pelanggan yang membeli dalam volume yang lebih kecil mengeluarkan biaya yang lebih besar karena jumlah pesanan yang lebih kecil dan lebih sering, dan keharusan bagi tenaga penjual untuk ikut serta dalam negosiasi yang lebih banyak untuk melakukan penjualan. Biaya berdasarkan aktivitas pemasok. Biaya dari pemasok lebih dari sekedar harga beli komponen atau bahan baku. Pemasok dapat mempengaruhi aktivitas di dalam perusahaan dan meningkatkan biaya pembelian secara signifikan, terutama terkait dengan kualitas, keandalan, dan keterlambatan pengirim akan menambah biaya pembelian. Aktivitas-aktivitas yang dipicu oleh pemasok diidentifikasi dan diurutkan dalam kamus aktivitas. Contoh dari aktivitas yang dipicu pemasok yaitu 1. Pembelian, 2. Penerimaan, 3. Pemeriksaan komponen yang datang, 4. Pengerjaan ulang produk, 5. Mempercepat produk, 6. Memberi garansi. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah hal mendasar dalam manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management adalah pendekatan sistem terintegritas yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut. Analisis nilai proses atau proses values analisis fokus pada pengurangan biaya, bukan pada pembebanan biaya, dan menekankan pada pemaksimalan kinerja semua sistem. Analisis pemicu. Setiap aktivitas memiliki input dan output. Input aktivitas atau activity input adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan output. Output aktivitas atau activity output adalah hasil atau produk yang dari suatu aktivitas. Analisis pemicu atau drive analysis adalah usaha yang dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sumber penyebab terjadinya biaya aktivitas. Tujuan dari analisis pemicu adalah
Menemukan sumber penyebab terjadinya biaya-biaya aktivitas. Dengan mengetahui sumber penyebabnya, biaya tersebut dapat dikelola secara efektif. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas atau activity analysis adalah proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Analisis aktivitas menghasilkan 4 hal, yaitu 1. Aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan. 2. Berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas. 3. Waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas. 4. Penaksiran nilai dari aktivitas ke organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan hanya mempertahankan aktivitas-aktivitas bernilai tambah. Aktivitas yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Aktivitas bernilai tambah atau value added. 2. Aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah atau value added activities adalah aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar perusahaan tetap dapat menjalankan usahanya. Aktivitas harus mematuhi aturan hukum. Biaya bernilai tambah atau value added costs adalah biaya-biaya untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dengan efisien yang sempurna. Aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added activity merupakan semua aktivitas selain aktivitas-aktivitas penting yang tetap harus ada di perusahaan, dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperlukan sehingga disebut sebagai aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah dapat ditentukan melalui kegagalannya dalam memenuhi salah satu dari ketiga kondisi sebelumnya untuk memberikan nilai tambah. Tidak terpenuhinya dua kondisi pertama merupakan contoh paling umum untuk aktivitas tidak bernilai tambah. Biaya tidak bernilai tambah atau non-value added cost adalah biaya-biaya yang disebabkan baik oleh aktivitas tidak bernilai tambah maupun kinerja yang tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Untuk aktivitas tidak bernilai tambah, biaya tidak bernilai tambah merupakan biaya dari aktivitas tersebut. Untuk aktivitas-aktivitas bernilai tambah yang tidak efisien, biaya aktivitas harus dipisahkan menjadi komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Pengukuran kinerja aktivitas, yaitu yang pertama, efisiensi. Fokus pada hubungan antara input dan output aktivitas. Misalnya, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas adalah dengan memproduksi output aktivitas yang sama, tetapi biaya input yang digunakan harus lebih rendah. Oleh karena itu, biaya dan tren biaya menjadi ukuran efisiensi yang penting. Yang kedua, waktu. Waktu atau time yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas juga penting. Waktu yang lebih lama biasanya menunjukkan lebih banyaknya sumber daya yang dikonsumsi dan kemampuan untuk merespon permintaan pelanggan menjadi lebih rendah. Ukuran waktu kinerja cenderung merupakan ukuran non-keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan kualitas dapat berupa ukuran keuangan dan non-keuangan. Waktu siklus dan velositas merupakan dua ukuran operasional untuk kinerja berdasarkan waktu. Waktu siklus dapat diterapkan di berbagai aktivitas atau proses yang menghasilkan output dan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi output dari awal sampai akhir. Dalam proses produksi, waktu siklus atau cycle time merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output sejak bahan baku diterima atau titik awal siklus sampai barang dikirimkan ke persediaan barang jadi atau titik akhir siklus. Oleh karena itu, waktu siklus merupakan waktu yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk waktu per jumlah unit yang diproduksi. Velocitas atau velocity merupakan jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam jangka waktu tertentu atau jumlah unit yang diproduksi per waktu. Yang ketiga, kualitas. Kualitas atau quality berkaitan dengan melakukan aktivitas secara benar sejak awal aktivitas tersebut dikerjakan. Jika output aktivitasnya cacat, aktivitas tertentu harus diulang sehingga menyebabkan timbulnya biaya yang tidak diperlukan dan menurunkan tingkat efisiensi. Manajemen biaya kualitas. Manajemen berdasarkan aktivitas juga bermanfaat untuk memahami bagaimana biaya kualitas dapat dikelola.
Biaya kualitas dapat menjadi sangat besar dalam ukuran dan sebagai sumber penghematan yang signifikan jika dikelola secara efektif. Meningkatkan kualitas dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam keuntungan dan efisiensi secara keseluruhan. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan keuntungan dengan dua cara, yaitu dengan meningkatkan permintaan pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan penjualan dan dengan menekan biaya. Aktivitas terkait kualitas. Aktivitas yang berkaitan dengan kualitas merupakan aktivitas yang dilakukan karena kualitas yang buruk. Mungkin ada atau benar-benar ada. Biaya untuk melaksanakan aktivitas tersebut dikenal dengan biaya kualitas atau cost of quality. Aktivitas terkait kualitas menunjukkan adanya 4 kelompok biaya kualitas, yaitu yang pertama, biaya pencegahan. Biaya pencegahan dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dalam produk atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya penilaian dikeluarkan untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu terjadi saat produk atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal, yaitu terjadi pada saat produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan atau memuaskan kebutuhan pelanggan. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk. Biaya pengendalian adalah biaya yang timbul karena pelaksanaan aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian terdiri aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Aktivitas pencegahan dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dalam produk atau jasa yang diproduksi. Contoh biaya pencegahan antara lain rekayasa kualitas, produk pelatihan kualitas, dan pelaporan kualitas. Biaya penilaian dikeluarkan untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contoh biaya penilaian yaitu pemeriksaan dan pengujian bahan baku, pemeriksaan pengemasan, dan penerimaan produk. Tujuan utama dari fungsi penilaian adalah mencegah dikirimkannya barang yang tidak sesuai dengan persyaratan kepada pelanggan. Aktivitas kegagalan. Aktivitas kegagalan dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya sebagai respon terhadap kualitas yang buruk. Biaya kegagalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena dilakukannya aktivitas kegagalan. Biaya kegagalan atau biasa disebut dengan failure cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena dilakukannya aktivitas kegagalan. Biaya kegagalan terdapat dua, yaitu yang pertama, biaya kegagalan internal atau internal failure cost terjadi saat produk atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian tersebut diketahui sebelum produk atau jasa yang buruk atau tidak sesuai, tidak andal, tidak tahan, dan sebagainya dikirimkan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Kegagalan-kegagalan tersebut dideteksi oleh aktivitas penilaian. Contohnya, biaya kegagalan internal yaitu scrap, pengerjaan ulang, penghentian atau karena kerusakan, pemeriksaan ulang, dan lain-lain. Biaya-biaya ini akan hilang jika tidak ada kerusakan. Yang kedua, biaya kegagalan eksternal, external failure cost, terjadi saat produk atau jasa gagal memenuhi persyaratan atau memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk atau jasa tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Di antara biaya-biaya kualitas, biaya kegagalan eksternal merupakan biaya yang paling melemahkan. Misalnya, biaya penarikan kembali produk dapat menghabiskan biaya sebesar ratusan juta dolar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Alfionita Livahanum. Aktivitas kegagalan. Aktivitas kegagalan dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya sebagai respon terhadap kualitas yang buruk. Biaya kegagalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena dilakukannya aktivitas kegagalan. Biaya kegagalan terdapat dua biaya, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal terjadi saat produk atau jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Contohnya yaitu scrap, pengerjaan ulang, dan penghentian karena rusak. Biaya kegagalan eksternal terjadi saat
produk dan jasa gagal memenuhi persyaratan atau memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk atau jasa tersebut dikirimkan ke pelanggan. Contohnya, kehilangan penjualan karena kinerja produk yang buruk. Slide selanjutnya membahas mengenai soal review. Yang pertama, tarif pabrik. G Company memproduksi dua jenis stereo, yaitu deluxe dan reguler. Untuk tahun terakhir, G melaporkan data sebagai berikut. Overhead yang dianggarkan sebesar $180.000. Aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung sebanyak 50.000. Aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung yaitu sebanyak 51.000. Overhead aktual sebesar $200.000. Untuk selanjutnya, jumlah unit yang diproduksi deluxe 5.000, reguler 50.000. Biaya utama deluxe $40.000, reguler $300.000. Jam tenaga kerja langsung deluxe 5.000 dan reguler 46.000. Diminta 1. Hitunglah tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, berapakah nilai overhead yang diharapkan? Yang ketiga, berapakah nilai overhead underreplit atau overreplit? 4. Hitunglah biaya per unit dari setiap stereo. Selanjutnya solusi. 1. Tarif, yaitu overhead yang dianggarkan sebesar $180.000 dibagi dengan aktivitas yang diterapkan sebanyak 50.000, menghasilkan $3,60 per jam tenaga kerja langsung. Yang kedua, overhead yang diterapkan yaitu tarif sebesar $3,60 dikalikan dengan aktivitas akrual sebanyak 51.000 menghasilkan $183.600. 3. Varian overhead, yaitu overhead aktual sebesar $200.000 dikurangi dengan overhead yang diterapkan sebesar $183.600, yaitu menghasilkan $16.400 underreplit. 4. Biaya per unit. Biaya utama $40.000 untuk deluxe dan $300.000 untuk reguler. Biaya overhead, yaitu tarif dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Untuk deluxe, $3,60 dikalikan dengan 5.000 sama dengan 18.000. Untuk reguler, $3,60 dikalikan dengan 46.000 sama dengan 165.600. Total biaya produksi, yaitu biaya utama dijumlahkan dengan biaya overhead. Yang pertama yaitu deluxe, $40.000 dijumlahkan dengan 18.000 sama dengan $58.000. Yang kedua untuk reguler, yaitu $300.000 dijumlahkan dengan 165.600 sama dengan $465.500. Biaya per unit, yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk deluxe, $58.000 dibagi dengan jumlah yang diproduksi, yaitu 5.000 unit, sama dengan $11,60. Untuk reguler, $465.000 dibagi dengan jumlah yang diproduksi, yaitu 5.000 unit, sama dengan $9,31 dengan nominal dalam pembulatan. Contoh soal review yang kedua mengenai biaya lingkungan. Pada awal 2014, Kleiner Company memulai sebuah program untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Usaha-usaha dilakukan untuk mengurangi produksi dan emisi dari residu berbentuk gas, padat, dan liquid yang mengandung polutan. Pada akhir tahun, dalam sebuah rapat eksekutif, manajer lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan perbaikan yang cukup besar dalam kinerja lingkungan, mengurangi emisi residu yang mengandung polutan dalam berbagai bentuk. Direktur utama perusahaan senang dengan keberhasilan yang dilaporkan tersebut, tetapi menginginkan penilaian dari konsekuensi keuangan terhadap perbaikan lingkungan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, data keuangan berikut diperoleh selama tahun 2013 dan tahun 2014. Semua perubahan dalam biaya adalah hasil dari perbaikan lingkungan. Penjualan tahun 2013 sebesar $20 juta, tahun 2014 $20 juta. Mengevaluasi dan memilih pemasok tahun 2013 0, tahun 2014 600.000. Memperlakukan dan membuang bahan beracun tahun 2013 sebesar 1.200.000, tahun 2014 sebesar 800.000. Memeriksa proses atau sasaran lingkungan tahun 2013 200.000, tahun 2014 300.000. Restorasi lahan atau kontribusi dana tahunan tahun 2013 sebesar 1.600.000 dan tahun 2014 sebesar 1.200.000.
Memelihara peralatan polusi tahun 2013 400.000, tahun 2014 300.000. Pengujian pencemaran tahun 2013 150.000, tahun 2014 100.000. Diminta kelompokkan biaya-biaya lingkungan sebagai pencegahan, pendeteksian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Untuk solusinya, 1. Biaya-biaya pencegahan, yaitu mengevaluasi dan memilih pemasok. Mengevaluasi dan memilih pemasok termasuk tahap awal dalam perencanaan program. Jadi, dalam tahap ini memerlukan adanya biaya pencegahan sebagai biaya untuk mencegah terjadinya kegagalan atau kerusakan terhadap pelaksanaan program atau produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya-biaya pendeteksian, yaitu pengujian pencemaran dan pemeriksaan proses. Dalam pengujian pencemaran dan pemeriksaan proses merupakan biaya yang pendeteksian. Ini karena pengujian pencemaran dan memeriksa proses termasuk aktivitas yang menentukan bahwa proses dan aktivitas telah memenuhi atau tidaknya standar lingkungan yang berlaku. Yang ketiga, kegagalan internal. Memilih peralatan polusi dan memperlakukan serta membuang bahan beracun. Termasuk dalam kegiatan internal, hal ini membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan karena telah terjadi kegagalan atau kerusakan pelaksanaan program sebelum program tersebut sampai pada publik atau pelanggan. Yang keempat, kegagalan eksternal. Restorasi lahan termasuk kegagalan eksternal karena berhubungan dengan kesalahan yang telah ditemukan setelah program dibuka untuk umum atau dapat dirasakan oleh pelanggan secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai activity based management. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.